Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Musdana, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Satyagama. Eh, saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah kelompok saya yang berjudul Menilai Dampak ChatGPT dalam Pendidikan dinilai dari perspektif dari pendidik Vietnam. Nah, artikel ini eh, memilih 96 responden dari 5 universitas dengan metode PLSSM dan kerangkatan. Langsung saja ke abstraknya. Nah, ini judulnya adalah Assessing the Impact of ChatGPT in Education at Perspective from Vietnam's Educator. Nah, penelitian ini objeknya adalah pendidik Vietnam, mulai dari dosen, peneliti, asisten profesor, yang perspektif yang selama ini terabaikan dalam riset AI dalam pendidikan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas ChatGPT, IQ, SQ, SRQ terhadap kepuasan atau SF dan niat pengguna atau IU melalui kerangka TAM. Temuan dari penelitian ini adalah kualitas sistem SQ adalah satu-satunya prediktor langsung niat penggunaan. Kepuasan bertindak sebagai gateway mediasi yang krusial. Nah, implikasinya adalah infrastruktur internet, pelatihan AI literasi, dan korpus bahasa lokal Vietnam adalah kunci adopsi ChatGPT yang berkelanjutan. Nah, novelty dari eh, artikel ini adalah fokus pada pendidik di negara berkembang. Celah itulah yang literatur yang besar. Selanjutnya latar belakang dari artikel ilmiah ini ada 3. Yang pertama adalah gelombang AI generatif, di mana ChatGPT berbasis GPT OpenAI merevolusi berbagai sektor secara global, tanpa terkecuali dunia pendidikan. ChatGPT menyederhanakan proses belajar mengajar dengan respon otomatis dan personalisasi akademik. Peran strategis AI dalam kelas bagi siswa itu meningkatkan keterlibatan dan interaksi, sementara bagi pendidik membantu menyusun konten pengajaran, memberi umpan balik instan, dan menawarkan teknik pengajaran inovatif. Nah, yang melatar belakangi artikel ini adalah AI generatif itu dinilai pisau bermata dua. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebagian melihat ChatGPT sebagai alat efisiensi, sementara pihak lain khawatir terhadap ancaman integritas akademik, resiko keamanan informasi, dan potensi plagiarisme atau kecurangan digital. Nah, penelitian ini memiliki riset gap dan kerangka teori TAM. Research gap-nya ada 4. Yang pertama, biasanya mayoritas studi AI itu dalam pendidikan berfokus pada mahasiswanya, bukan pada pendidik. Maka artikel ini memilih pendidik sebagai respondennya. Yang kedua, pandangan dari sisi pendidik atau dosen masih sangat minim dikaji. Yang ketiga, riset negara berkembang khususnya Vietnam sangat terbatas. Dan terakhir adalah belum ada model yang menguji mediasi kepuasan pada niat guru. Sementara kerangka teori TAM-nya itu ada 4. Yang pertama IQ atau kualitas informasi, intelligent question. Kemudian SQ atau kualitas sistem. SRQ kualitas layanan. Kemudian SF atau kepuasan sebagai mediator. Nah, terakhir adalah IU atau niat menggunakan. Ini ada 3 variabel bebasnya dan 1 variabel terikat. Sementara SV atau kepuasan itu sebagai mediator. Nah, tujuan penelitian dari artikel ini ada 3. Yang pertama menganalisis pengaruh kepuasan tadi, kualitas tadi terhadap kepuasan pendidik dalam menggunakan ChatGPT. Yang kedua, menganalisis pengaruh kepuasan terhadap niat menggunakan. Dan yang terakhir adalah menguji peran kepuasan sebagai mediator antara kualitas dan niat penggunaan. Sementara peta hipotesisnya bisa dilihat di bagian berikut. Ada kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan sebagai variabel bebasnya menghasilkan hipotesis, yaitu kepuasan. Dan kepuasan ini kita akan uji untuk melihat niat menggunakan kembali.
Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, artikel ini menggunakan desain quantitative empiris atau cross-sectional survey, pendekatan TAM termodifikasi, dan instrumennya adalah kuesioner online skala Likert 5 point, dari yang pertama sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, normal, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Dan sangat setuju. Nah, untuk samplingnya itu ada 96 pendidik dari 5 universitas negeri di Vietnam Selatan. Untuk analisisnya menggunakan PLSN Smart PLS 3.0. Nah, kriteria inklusnya hanya pendidik yang memiliki pengalaman langsung menggunakan ChatGPT yang diikut sertakan dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya untuk variabel penelitian dan tahap analisis PLSM-nya bisa kita lihat dalam tabel berikut. IQ, SQ, SRQ, SF, dan EU, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan, dan daya menggunakan. Di sini juga ada dijelaskan perannya sebagai variabel bebas, ada IQ, SQ, SRQ, SF itu sebagai mediator atau kepuasannya, kemudian niat menggunakan adalah variabel terikatnya. Indikator penggunaannya itu untuk kualitas informasi, presisi, relevansi, kecukupan, kelengkapan, dan ketepat waktu. Untuk kualitas yang kita gunakan indikatornya adalah keandalan, kemudahan, waktu respon, ketersediaan platform. Kemudian untuk kualitas layanan indikatornya ada daya tangkap, jaminan, personalisasi solusi pengguna. Dan untuk kepuasan indikatornya adalah pengalaman pengguna secara keseluruhan dengan ChatGPT. Dan terakhir adalah niat menggunakan rencana penggunaan ChatGPT di masa mendatang. Nah, tahap analisis PLSM ini ada 3. Yang pertama, model pengukuran menggunakan validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk model strukturalnya yaitu uji hipotesis via bootstrapping 5,000 subsample. Kemudian untuk efek mediasinya itu uji pengaruh tidak langsung kepuasan sebagai mediator. Untuk result atau hasil dari penelitian ini adalah 96 respondennya valid dari pendidik dan dosen. Dari 5 universitas di Vietnam Selatan, 100% pengguna ChatGPT, dan 5 poin skala Likert. Nah, model penggunaannya yaitu variabelnya tadi ada 3 yang terikat, SV sebagai mediator dan EU sebagai variabel bebasnya. Berikut nilainya bisa kita lihat di dalam tabel. Statusnya ternyata valid dan reliable. Oke, lanjut. Resultnya hipotesis 4 atau niat menggunakan itu satu-satunya prediktor langsung niat menggunakan, yaitu kualitas sistem itu meningkatkan niat menggunakan. Mengapa SQ menjadi satu-satunya prediktor langsung? Itu ada 4 alasan dari penelitian ini. Yang pertama, guru memiliki beban kerja akademik dan administrasi yang tinggi. Kemudian, gangguan teknis langsung menghambat alur kerja pengajar. Platform cepat dan stabil atau akses kapan saja tanpa hambatan. Dan terakhir adalah keandalan menciptakan kepercayaan dan keputusan instan. Insight dari penelitian ini adalah keandalan teknis lebih determinan daripada kecanggihan konten bagi guru dengan beban kerja tinggi. Oke, untuk peran kepuasan yang sebagai mediator bisa kita lihat dari gambar berikut. Untuk hasilnya, mediasinya penuh, mediasinya parsial, menghasilkan kepuasan dengan beta kepuasan terhadap niat menggunakan adalah 0,430. Hasilnya adalah niat menggunakan ChatGPT beta 0,430 dan P-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya tanpa kepuasan, kualitas apapun tidak akan menghasilkan niat penggunaan yang berkelanjutan. Artinya 96 responden itu puas terhadap ChatGPT. Nah, karena kepuasan mereka terhadap ChatGPT, maka menghasilkan niat mereka untuk menggunakan ChatGPT kembali berkelanjutan.
Oke, untuk berikutnya adalah discussion atau diskusi kita mengapa kualitas mempengaruhi kepuasan. Itu yang pertama adalah IQ mempengaruhi SF atau kualitas eh, layanan, kualitas sistem mempengaruhi kepuasan. Akurasi membentuk kepuasan. Guru yang menggunakan ChatGPT untuk menyusun materi ajar sangat mengandalkan ketepatan dan relevansi informasi. Ketika ChatGPT memberikan informasi akurat dan komprehensif, rasa puas secara alami terbentuk, konsisten dengan IS atau Success Model dari Delon dan Micklin. Yang kedua adalah SQ menghasilkan SF atau kepuasan. Sistem yang andal akan menghasilkan kepuasan atau kenyamanan. Nah, sistem yang responsif, mudah diakses, dan jarang down memberikan pengalaman pengguna yang mulus bagi pendidik dengan jadwal padat. Gangguan teknis sangat mengganggu alur kerja sehingga keadaan sistem menjadi fondasi kepuasan. Meski bukan yang tertinggi betanya ya, tadi kan bisa kita lihat di slide sebelumnya. Nah, SRQ terhadap kepuasan atau personalisasi terhadap nilai tambah. Kemampuan ChatGPT merespon permintaan spesifik, menyusun soal topik tertentu, meringkas jurnal, dan lain sebagainya. Itu menciptakan nilai personalisasi tertinggi atau beta sebesar 0,379. Artinya apa? Respon yang disesuaikan secara akurat dengan kebutuhan individu adalah faktor kepuasan terkuat. Nah, kepuasan sebagai pintu gerbang adopsi. Mediasi penuh tadi atau EQE dan SRQ, ketika kepuasan memediasi penuh, ketika kepuasan dirasakan oleh pengguna, artinya IQ dan SRQ tidak memiliki jalur independen menuju niat penggunaan. Semua pengaruh disalurkan melalui pengalaman kepuasan pengguna terlebih dahulu. Analoginya, makanan lezat tidak membuat kita kembali ke restoran jika suasananya buruk. Artinya kepuasan total yang menentukan. Untuk implikasinya, kualitas informasi layanan yang baik hanya bermakna jika secara konsisten menghasilkan pengalaman positif. Mediasi parsialnya, ketika kepuasan memediasi parsial SQ, artinya SQ atau sistem memiliki dua jalur langsung. Yang pertama langsung, niat menggunakan kembali, dan tidak langsung, kepuasan langsung ke niat menggunakan. Ini menunjukkan kualitas sistem begitu fundamental sehingga dampaknya terasa bahkan tanpa mengevaluasi kepuasan dahulu. Analoginya, internet cepat langsung mendorong kita menggunakannya lagi tanpa perlu mengevaluasi kepuasan terlebih dahulu. Implikasinya, investasi infrastruktur memiliki ROI ganda langsung dan tidak langsung sekaligus. Nah, konteks spesifik Vietnam dan negara berkembang itu kita bahas menjadi 3 di artikel ini. Yang pertama adalah transformasi digital asimetris. Vietnam mengalami pertumbuhan digital pesat di kota besar, terutama di Ho Chi Minh City atau Hanoi. Namun kesenjangan infrastruktur antar wilayah signifikan. Inilah mengapa SQ, keandalan sistem, menjadi faktor paling kritis bagi guru di daerah dengan koneksi stabil. Yang kedua adalah hambatan bahasa dan konteks lokal. ChatGPT masih teroptimasi untuk bahasa Inggris. Ketidakakuratan pada respon berbahasa Vietnam menjelaskan mengapa IQ tidak memiliki pengaruh langsung pada niat menggunakan. Kepuasan harus terbentuk dulu meski ada tambah hambatan bahasa. Yang terakhir adalah isu integritas akademik. Kekhawatiran terhadap plagiarisme dan kecurangan akademik mempengaruhi cara pendidik mempersepsikan ChatGPT. Hal ini menjadikan kepuasan sebagai filter penting sebelum niat penggunaan terbentuk secara bertanggung jawab dan etis. Oke, rekomendasi kebijakan praktisnya yang pertama adalah perkuat infrastruktur internet, artinya penilaian kesiapan AI institusional berkala. Investasi bandwidth dan hardware diprioritaskan untuk kampus yang kekurangan sumber daya. Kemudian, literasi AI terapan pendidik, lokakarya mendalam, strategi prompt design, evaluasi kritis output AI, dan etika pemanfaatan AI dalam konteks akademik Vietnam. Yang ketiga, korpus data bahasa lokal. Artinya, investasi strategis database NLP berbasis bahasa dan nilai budaya Vietnam untuk meminimalkan hambatan interpretasi kontekstual ChatGPT. Kemudian,
pedoman etika kampus, regulasi penggunaan AI, regulasi penggunaan yang jelas. Artinya apa? Artinya batas kreatif, artinya batas antara AI sebagai asisten kreatif atau copilot versus melanggar integritas riset. Nah, model triple helix ini antara pemerintah dan kampus harus menghasilkan kebijakan dan infrastruktur. Sementara secara industri teknologi itu harus menghasilkan korpora dan sistem. Sementara dinilai dari pendidik harus adopsi bertanggung jawab. Nah, keterbatasan penelitian dan arah masa depan. Untuk keterbatasan penelitian ini, yang pertama adalah tidak ada variabel moderasi, yaitu usia jabatan tingkat pendidikan dari responden yang tadi 96. Sementara faktor usia sangat potensial membedakan penerimaan SK antara guru muda dengan guru senior. Kedua, data survei tidak memisahkan respon berdasarkan lokasi. Nah, responden 96 di 5 universitas tadi tidak kita pisahkan. Yang mana yang di kota, yang mana di desa. Meski kesenjangan spasial banyak disinggung dalam artikel. Tapi kita random aja, mereka random aja memilih respondennya. Yang ketiga yaitu desain cross-sectional atau satu titik waktu rentan usang. Persepsi pendidik dapat berubah drastis seiring update GPT yang sangat cepat. Nah, untuk arah penelitian masa depan bisa dijadikan penelitian lagi di masa depan, yaitu studi longitudinal untuk memantau evolusi persepsi seiring berkembangnya ChatGPT. Uji variabel moderasi, usia, gender, pengalaman mengajar, dan bidang studi. Kemudian bisa perbandingan universitas perkotaan dengan pedesaan untuk analisis kesenjangan spasialnya. Kemudian bisa replikasi di negara ASEAN lain selain Vietnam, bisa di Indonesia atau di Malaysia untuk validitas lintas budaya. Yang terakhir adalah integrasi variabel trust atau kepercayaan dan AI anxiety sebagai konstruk tambahan. Nah, untuk kontribusi teoritis dan posisi dalam literatur itu kita bahas ada 4. Yang pertama, memperluas TAM, yaitu mengintegrasikan dimensi IS atau success model, yaitu IQ, SQ, SRQ dalam TAM, model lebih komprehensif untuk AI generatif di pendidikan. Sementara di perspektif pendidik, mengisi celah literatur yang didominasi perspektif mahasiswa. Determinan adopsi berbeda antara siswa dan guru, sensitif terhadap SQ. Nah, untuk konteks negara berkembang, bukti empiris dari Vietnam, konteks kurang terwakili dalam riset global. Infrastruktur dan kesenjangan digital menjadi lensa analisis kunci. Kemudian mediasi sebagai mekanisme. Pembuktian SV sebagai mediator penuh dan parsial memberikan pemahaman mekanistik, artinya kepuasan sebagai gateway yang mentransformasi kualitas menjadi perilaku. Nah, kontribusi utama dari penelitian ini adalah integrasi TAM dengan IS success model untuk AI generatif dalam pendidikan di negara berkembang lainnya. Oke, kita bahas tentang kesimpulan utama dari artikel ilmiah ini adalah IQ, SQ, dan SRQ semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pendidik saat menggunakan ChatGPT membentuk fondasi adopsi. Kemudian hanya kualitas sistem atau SQ yang memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap niat menggunakan. Keandalan platform adalah kunci adopsi guru. Yang ketiga, kepuasan SF terbukti sebagai mediator penuh atau mediator parsial. Kepuasan adalah gateway yang mentransformasi kualitas menjadi perilaku. Yang keempat adalah rekomendasi konkret infrastruktur internet, literasi AI pendidik, korpus bahasa Vietnam lokal, dan pedoman etika kampus, fondasi ekosistem AI inklusif. Artinya apa? Artinya SQ, sistem, kualitas sistem itu
adalah platform andalan, sementara kepuasan adalah gateway adopsi, dan ekosistem inklusinya adalah adopsi berkelanjutan, niat menggunakan kembali. Oke, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekuatan artikel ini adalah novelty-nya atau kebaruannya, yaitu mengisi celah riset besar, fokus pada pendidik bukan siswa di Vietnam. Perspektif adopsi AI unik dari negara berkembang dengan digitalisasi asimetris. Kemudian rigoritas metodologinya, PLSM dengan Smart PLS 3.0, kemudian HTMT, Cronbridge, Alpha, CRF, bootstrapping, uji mediasi langsung, dan hasil sangat kredibel dan robust secara statistik. Rekomendasi praktisnya yaitu bukan sekedar paparan data, namun juga rekomendasi konkret berupa perbaikan infrastruktur, pelatihan literasi AI, dan pengembangan korpus bahasa Vietnam lokal untuk ChatGPT. Yang terakhir adalah kejelasan rangka konseptual. Integrasi TAM dengan IS Success Model dipaparkan sistem yang sistematis dan logis. Hipotesisnya dibangun berdasarkan landasan teori kuat dan konsisten dengan literatur global. Nah, artinya apa? Artinya artikel ini sangat direkomendasikan bagi pembuat kebijakan institusi pendidikan yang merencanakan integrasi AI dalam kurikulum. Sekarang kita membahas tentang kelemahan dan penilaian akhir. Nah, untuk kelemahannya tidak ada variabel moderasinya. Artinya usia, tingkat pendidikan, jabatan akademik tidak diuji sebagai moderator. Padahal faktor usia sangat potensial membedakan penerimaan SK antara guru muda dengan guru senior. Nah, untuk aspraknya terhadap data spasial. Meski banyak menyinggung kesenjangan infrastruktur, data survei tidak mengelompokkan responden berdasarkan lokasi, baik perkotaan maupun pedesaan. Yang ketiga adalah cross-seksional atau tidak longitudinal. Dalam satu titik waktu rentan usang, karena AI berkembang sangat cepat, studi longitudinal akan jauh lebih melengkapi dan memperkuat validitas temuan ini. Nah, kelompok kami menilai keseluruhan artikel ini adalah 4 dari 5 bintang. Artinya apa? Artinya artikel ini adalah studi yang terstruktur sangat baik dengan metodologinya yang kredibel dan rekomendasi praktis yang implementatif. Temuan bahwa kualitas sistem adalah satu-satunya prediktor langsung niat penggunaan menegaskan bahwa keandalan teknis platform lebih determinan dibandingkan konten yang canggih atau insight berharga bagi pengambilan kebijakan pendidikan. Itulah kenapa kami berikan bintang 4. Sementara pengurangan 1 bintang itu disebabkan oleh absennya variabel moderasi dan desain cross-seksional yang membatasi kemampuan inferensi kausal jangka panjang. Karena AI ini memang sangat-sangat cepat berkembangnya, kemudian tidak ada rentang usianya tadi, guru senior atau guru muda, dan wilayah atau perkotaan versus pedesaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh komen atau silahkan tanya jawab di komen YouTube saya, Tia Musana. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.